Assalamualaikum. Sore ini aku mau jalan-jalan keliling kota Bandung naik mobil bandros. Dengan naik mobil bandros ini, kita akan mendapat banyak pengetahuan baru ataupun wawasan tentang kota Bandung. Ternyata fakta-fakta dan sejarah tentang kota Bandung itu sangat menarik loh. Dan ternyata banyak sekali fakta-fakta sejarah tentang kota Bandung itu yang belum banyak kita ketahui. Dan naik mobil bandros ini membuat kita banyak mendapat pengetahuan tentang sejarah kota Bandung ini. Nah, ayo kita mulai petualangan kita. Hayu gaskeun. Baik, Bapak Ibu semuanya udah pada siap ini untuk keliling kota Bandungnya? Pada siap ya semuanya. Oke, Bapak Ibu selamat sore semuanya ya. Selamat datang di kota Bandung dan juga selamat bergabung seperti itu ya di dalam bandrosnya. Ya sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita cek lagi apakah orang Sunda atau bukan ini Sampurasun yang diambil dari Bandung Tour on Bus. Seperti itu apa Ibu ya. Karena terlalu panjang jadi disingkat menjadi bandros. Nah, jadi kita ini akan berkeliling ke kawasan-kawasan yang terpenting di kota Bandung. Bapak Ibu akan ada semuanya seperti Gedung Sate, Komplek Kemiliteran, tapi bukan barang militer ya, tapi ada jalan. Sorry ya, Komplek Kemiliteran, bahkan nanti kita akan ke kulineran Bapak Ibu ya. Sebelumnya salam kenal, perkenalkan nama saya Adrian. Saya dari Himpunan Pramusa Indonesia dengan didampingi oleh Bapak Pilot namanya Pak Agus, beliau dari Disub Kota Bandung. Alhamdulillah kita akan kenalkan kepada Kang Dede dengan museum. Kang Dede, selamat datang di museum dari Bapak Insinyur Soekarno. Ini adalah museumnya. Bapak Ibu kalau nama museumnya terlalu panjang, Bapak Ibu bisa menyebut ini dengan museum cuma-cuma. Kenapa disebut dengan museum cuma-cuma? Karena ini adalah museum gratis. Seperti ya. Iya, atau orang Bandung bisa menyebut museum akhir bulan. Ya. Hanya bermodalkan tanda tangan aja. Jadi itu mesti dirinya di gedung tersebut, Bapak Ibu, karena Bapak Soekarno pernah memiliki masalah dengan orang Belanda karena mendirikan satu partai warna merah. Ya, di dalam hati aja mungkin kita Bapak Ibu ya kalau melihat merah dan banteng itu pasti Bapak Ibu ngajak ke sana. Cuman awal mulanya dinamai dengan huruf N. Kalau sekarang lebih gede seperti itu. Itu yang membuat Bapak Soekarno dipenjara pada zaman itu ya. Oke, lalu sebelah kanan di kota Bandung tidak jauh dari pemerintahannya, Akang Dede semuanya. Jadi mungkin agak sedikit sensitif kalau mendengar kata pemerintahan, Akang Dede. Izin sekali kita membahas kebunnya aja. Seperti ini untuk pemimpin sekarang namanya Kang Farhan yang berdinas di gedung berwarna putih di samping sebelah kanan. Itu dulunya adalah gudang kopi Bapak Ibu. Jadi ini tuh dulu gudang kopi, namanya tuh Gedung Papat, yang kopinya adalah Java Pakus. Atau sekarang lebih terkenalnya dengan Arabica, akan ada semuanya yang kadar asamnya tuh sangat tinggi. Nah, disimpanlah di sana. Lalu berdampingan dengan Museum Bandung di kiri kita, akan ada ini Museum Bandungnya, ini wisata rekreasinya berupa kolam renang. Kang Dede semuanya. Kalau kita melihat kolam renang ini, memang orang menganggap ini adalah kolam renang yang khusus buat kaki aja. Ternyata ini memang kolam renang asli. Ada ya. Ini adalah kolam renang disebutnya dengan kolam renang gratis. Jadi cocok buat adik-adik yang umurnya 1 tahun sampai 3 tahun lah. Ada kalau berbulan-bulan jangan sampai lah takutnya nangis. Ada ya. Jadi ini cocok banget kalau Kang Dede pengen jalan-jalan, pengen berenang, anak-anaknya nangis. Kalau ke Karangseter kan harus beli tiket dulu. Seperti ini ribet, beli baju ganti dulu. Nah kalau sini dengan simple, silakan datang ke sini aja. Ada teh. Ini airnya diganti. Kalau insya Allah seperti itu ya, setahun sekali. Wah nggak tahu nanti ya. Nggak diganti ini tetap ya. Dan bukanya hanya 1 minggu. Iya, insya Allah lah ini jernih lah buat kita, cocok buat kesehatan lah Bapak Ibu. Jadi pemerintah menyediakan ini. Jadi udah hampir komplit mungkin ya Kak Dede. Udah banyak yang gratis-gratis juga di Bandung. Kolam renang, taman, bahkan internet.
Bahkan bandros pernah gratis. Ya. Bahkan sekarang ada makan siang gratis. Ya. Jadi rata-rata gratis-gratis. Nah ini termasuknya yang gratis ada di sini. Ya. Namanya kolam renang 3M cenah di sebelah ya. Murah, meriah, marerang atau garatol ya. Itu orang Sunda suka bilangnya gitu ya. Nah, ini sebelah kanan. Ada deh. Wisata rekreasi cocok banget buat anak-anak semuanya. Oke. Lalu kita akan lanjutkan lagi anak-anak semuanya. Ada jalan one way ke sebelah kiri. Kemudian itu ada satu mall yang terkenal di kota Bandung. Seharusnya namanya Bandung Indah Plaza, tapi karena terlalu panjang jadi disebutnya adalah BIP. Seperti ini ya. Jadi disingkat ada semuanya. Salah satu mall tertua yang ada di Bandung. Ada di sana Kang Dede. Yang dulunya sangkut pautnya sama Freemason ya Kang Dede. Jadi orang yang tidak percaya dengan namanya agama. Lalu komplek militer kota Bandung juga ada di sini. Yang pertamanya ada di kota Cimahi. Mungkin yang terhormat kalau di sini ada orang Cimahi ya Kang Dede. Jadi yang pertamanya. Ini yang keduanya salah satunya yang ada di kota Bandung. Kawasan kemiliteran ada di sebelah kiri. Ini biasanya bikin takut anak ya kalau ada suara. Apalagi dengan orang tua yang selalu menakut-nakuti, yang suka jajan bakal dibawa ke barak militer. Yang dipanggilnya tuh Bapak Denny Mulyadi seperti itu ya. Sebelah kiri kita yang dikenal dengan Kodam 3 Siliwangi akan ada suara ya. Adanya Kodam 3 ini karena perpindahan dulu dari kota Jakarta untuk ke Bandung seperti ibu kotanya, tapi gagal sekarang malah ke IKN akan ada suaranya. Nah sekarang kita belok ke Jalan Ambon. Kita akan melewati satu kawasan yang paling menyeramkan di Bandung akan ada suara ya. Oke. Ini sebelah kanan adalah salah satu kawasan ya yang paling menyeramkan di kota Bandung, Kang Dede semuanya. Yang dimana kawasan ini yang dikenal dengan Taman Maluku. Salah satu taman tertua kedua yang ada di kota Bandung. Yang setiap harinya pada zaman dulu selalu tercium aroma melati. Di saat dicium-cium ternyata munculnya dari sekitaran patung yang ada di sebelah kanan. Kang Dede. Nah, tapi yang mengeluarkan bau melati itu bukan patungnya, tapi ada barudaknya, namanya tuh barudak PBB. Ada saya yang terkenal dengan Persatuan Bencong Bandung. Nah itu yang mengeluarkan melatinya, bukan patungnya. Ingat-ingat Kak Dede. Jadi membuat salah paham dulu ya Kak Dede. Nah itu antri mie kocok. Ada tuh, antri banget ya. Mie kocok Mang Nanang luar biasa Kak Dede. Rasanya juga worth it lah buat kesehatan. Ada ya bisa didatang namanya mie kocok Mang Nanang. Kak Dede ya. Kalau ini adalah street food kota Bandung Kak Dede. Seperti itu. Jadi ini tempat kulinerannya. Kulineran kota Bandung. Mungkin kalau di Jakarta ada di daerah sekitaran Kota Tua ya. Ada ya. Nah ini di sini ada di Taman Saparua. Seperti itu. Kalau Yogyakarta ada di Malioboro. Nah kalau Bandung ada di Taman Saparua, Lengkong Kecil. Itu adalah street foodnya kota Bandung. Makanya kawasan itu disebut dengan Bandung Lautan Aci. Jadi bukan api. Kawasan Saparua, Bupati Ukur, dan juga Lengkong Kecil. Jadi itu yang dikenal dengan Bandung Lautan Aci ya Kak Dede ya. Semua makanan berbahan dasar dari aci seperti itu. Nah, sekarang kita belok ke sebelah kanan, kita masuk ke kawasan dari Riau Kak Dede ya. Jadi ini menggunakan nama kepulauan juga, namanya Jalan Riau yang sekarang diganti menjadi LLRE Marta Dinata. Pada saat nama Riau ada terjadi kejadian dari maka kecelakaannya seorang artis penyanyi bintang kehidupan, yaitu namanya almarhumah Nika Ardila. Tempat kejadiannya waktu ini masih Jalan Riau. Kalau sekarang udah diganti ya, jadi LLRE Marta Dinata. Makanya jarang kita dengar orang Bandung nyebutnya Riau. Jadi orang Bandung nyebutnya Marta Dinata. Kalau nggak kawasan FO katanya ya. Nah ini ada di sini. Nah salah satunya tuh ini sebelah kiri ya, untuk Factory Outlet. Jadi dulu bukan orang pribumi yang suka kesini, tapi orang Malaysia. Orang pribumi jarang untuk berkunjung ke sini karena tidak mau menghilangkan tradisi yang namanya tawar menawar. Kalau kita datang ke sini itu nggak bisa tawar menawar. Nah makanya orang pribumi lebih memilih ke pasar baru dibanding ke bangunan heritage yang ada di sebelah kanan. Karena harganya sudah tertera, tidak boleh kita untuk menawar bisa 100 atau gocap, tidak boleh seperti ini ya. Jadi pure harga asli kalau di sini ya. Lalu sebelah kanan ini ada Jonas tertua di Bandung.
Meskipun ini Jonas tua, tapi dilihat dari umur ya Kak Dede ya semuanya. Jadi ini salah satunya kategorinya sebagai Jonas tertua di Bandung yang sempat mengeluarkan satu perkumpulan barudak. Namanya itu barudak Gisel. Karena ini adalah self foto, jadi dinamai dengan barudak Gisel, yaitu barudak yang gila selfie-nya. Nah itu ada di sana Kak Dede ya. Jadi setiap kawasan di Bandung tuh ada barudak-barudaknya. Barudak Gisel, barudak PBB, barudak Koel. Sepertinya kalau di Asia Afrika ada barudak Om Juring, komunitas juring Bandung. Nah itu ada di Asia Afrika Kak Dede soalnya. Nah kalau di Bandung itu banyak sekali perkumpulan barudaknya Kak Dede ya. Bingung kita juga ya, terlalu banyak. Nah itu ya. Nah lalu sekarang kita akan melewati pemerintahan Kak Dede. Seperti itu ya. Dimana di sini itu ada yang namanya kemarin pasca dari demo. Nah, demo tuh mengakibatkan bangunan-bangunan kebakaran sama seperti bangunan di sebelah kiri. Ini kemarin kebakaran karena pandemo, maka dari semuanya. Demo kemarin, ini ada yang kebakarannya ini. Nah, ini gedung DPRD-nya. Pada saat demo, safe zone ya kita anggap bakal ada ya, karena dijaga ketat untuk di gedung DPRD-nya. Jadi masih tetap aman, sejahtera, bagus. Ya. Nah, dulu rencananya tuh akal datanya banyak orang yang ingin menyerang ke bangunan ini. Namanya itu Gedung Sate. Nah, kita akan membuktikan nih biar orang Bandung tidak disangka orang yang suka berbohong. Orang Bandung terkadang katanya tidak berbicara sesuai dengan fakta, menyebut gedung sate, emang ada satenya. Nah kita lihat bersama-sama ya. Ada ya. Oke. Nah di paling atas sekarang. Oke, di paling atas tersebut. Nah itu betul Kak. Ada yang dikenal dengan tusukan sate. Tapi kalau kita hitung tusukannya ada berapa? Ada berapa tusukannya? 5 katanya. Coba dihitung. 6. Aduh, astagfirullah. Kalau tusukannya ada 1 ya. Kan yang ditanya tusukan. Ada 5, 6 ya. Oke, jadi untuk tusukannya ada 1. Untuk dagingnya Kang Dede baru ada 6. Jadi 6 ini akan Dede semuanya. Seluas bangunan yang ada di sebelah kanan kita ini dibangun sekitar 6 juta gulden mata uang Belanda dengan anggaran yang begitu besar. Pembangunannya ini 4 tahun 1920 sampai 1924. Akan Dede untuk bangunannya inilah di sebelah kanan yang dimana Akang Dede semuanya yang di atas itu adalah tusukan sate. Itu bukan tusukan sate asli, hanyalah sebuah penangkal petir yang dihiasi dengan namanya biji bunga lotus. Ada ya, jadi simbol agama Buddha, kerukunan antar umat beragama senusantara. Dan pas lagi agama yang tersebar di Nusantara itu ada 6, termasuk salah satu Konghucu ya. Ada soal, jadi ada 6. Nah, lalu sebelah kanan ini ada taman masa depan kita semua. Di dalam hati aja nyebutnya. Jadi ini ada taman lansia, ada ya. Salah satu taman dinosaurus nih, di sebelah kanan ada dinosaurus. Oh, ada ya. Sekarang sudah direnovasi, alhamdulillah sudah semakin bagus lagi. Ya. Nah ini sebelah kiri adalah salah satu museum terbesar se-Asia Tenggara, namanya Museum Geologi, menjadi pusat perhatian dari orang luar untuk datang ke sini karena di sini ada simulasi gempa. Akan ada semuanya. Simulasi-simulasian ada di sini karena ini sangkut pautnya sama Gunung Merapi. Banyak batuan mineralan, kerangka manusia purba itu ada di sana. Dinosaurus, akan ada semuanya ada di sana. Seperti kalau di Jogja ada Gunung Merapi ya di kawasannya. Nah itu seperti itu akan ada. Cuma tidak ada buktinya juga kalau di sini dengan bangunan yang hangus karena Gunung Merapi tidak ada. Seperti itu ya. Kalau di Jogja ada seperti itu ya. Salah satunya. Nah ini sepanjang jalan di Penogoro sekarang masih kosong. Coba kalau Akang Dede datangnya sedikit lebih malam. Dari ujung jalan di Penogoro sampai ujung Pusdai itu banyak pedagang cuanki. Nah itu Akang Dede. Tapi anehnya tuh nggak berantem lagi ya Akang Dede di sini itu. Hampir 15 pedagang cuanki berkumpul di kawasan dari Pusdai. Yang dikenal dengan Cuanki Pusdai, Akang Dede ya. Jadi disebut nama Cuanki itu karena dulunya pedagangnya itu cari uangnya sudah jalan kaki. Jadi dinamai Cuanki. Seperti itu Akang Dede ya. Oke, lalu sebelah kiri ini ada restoran Alas Daun. Sebuah restoran
Akang teteh semuanya dengan bertuliskan sensasi makan tanpa piring. Berarti kalau makan di sini pakai Daud. pakai tangan ya Allah. Kalau hasil baru pakai daun. Sorry dia. Sekali lagi cina remedial. Naik lagi ya. Nah jadi itu adalah alas daun akang teteh. Meskipun namanya alas daun, tapi kita tidak pernah melihat sayur asem pakai daun pisang akang teteh. Hanya itu sekedar apa ya, kalau kita sebutin icon ya aja disebutnya jadi alas daun. Jadi orang-orang menganggap oh semuanya pakai daun nih, seperti ini dari piringnya itu menggunakan daun. Sebenarnya akang teteh semuanya, kalau kita Sunda biasanya nyebutnya ngaliwat ya akang teteh. Jadi di satu daun pisang itu isinya nasi-nasi semua. Nah itu namanya ngaliwatan akang teteh semuanya. Mancang atau botram katanya akang teteh ya. Soalnya sama aja pakai piring rotan akang teteh kalau itu ya. Alasnya tuh ada daun pisang. Nah lalu sekarang ada rumah yang dulu pernah redup tapi sekarang viral lagi akang teteh. Nah ini rumahnya sebelah kanan. Mungkin akang teteh pernah dengar Dilan ya. Nah ini rumahnya yang putih di sebelah kanan kita. Yang pernah nonton Dilan Milea. Ini selama beberapa tahun itu pernah redup. Orang-orang tidak kenal lagi dengan rumah tersebut. Tapi sekarang kita kenalkan lagi karena menjadi keviralan seorang Iqbal Ramadan diganti sawah Kang Ariel. Nah itu akang teteh ya. Jadi kita angkat lagi untuk film Dilannya. Nah itu dulu rumahnya. Seperti itu akang teteh. Mungkin nanti mah jadi rumah Ariel deh. Seperti ini ya. Akang teteh mixannya juga yang terdalam mungkin nanti ya. Nah ini sekolahannya. Sebelah kanan Dilan sama Milea. Akang teteh, nah ini sekolahnya namanya SPG 2, Sekolah Pendidikan Guru 2. Atau dulu mah kita kenalnya sekolahan Dilan ya akang teteh. Di Dilan ya tidak disebutin ya nama sekolahnya. Nah ini sekolahnya sebelah kanan, memunculkan barudak Dilan. Barudak pakai jaket lepis. Nah itu ada ya. Ini di sana barudak jaket lepis. Nah, ada ya. Nah lalu ini cuankinya. Tapi belum ada di film Dilan karena baru ini seperti ini ya. Itu namanya cuanki awal bulan. Meskipun namanya sambal hijau tapi kita nyebutnya cuanki awal bulan. Karena satu mangkok cuanki harganya 28 ribuan. Nah kalau pusdai baru akhir bulan karena harganya 15 ribuan. Nah ada ya. Jadi 28 banding 15. Worth it yang mana? Itu kembali lagi ke dompetnya masing-masing. Ada ya. Tapi lebih enak yang ini sih Bu, Bapak Ibu. Yang sambal hijau. Soalnya kalau kita rekomendasikan serayu terlalu jauh ya bagi akang teteh sama plus lagi serayu. Jadi dua saja yang kita rekomendasikan. Nah kalau yang suka ayam silakan aja di sebelah kanan. Mungkin akang teteh yang dari luar kota menyebut ini dengan KFC, berbeda sama orang Sunda yang berbeda sendiri. Seperti ini ya. Jadi KFC seperti itu orang Sunda. Karena tidak bisa bilang huruf F akang teteh. Jadi F ini salah satunya. Sebenarnya nenek moyang ya tidak bisa ya. Kalau anak-anak sekarang kan lebih ke budaya asing. Jadi budaya modern lebih masuk ke sini. Nah sebelah kanan ada salah satu makanan ribet bagi kita. Pasti istri di rumah itu malas masak tapi malah dipilihnya makanan grill. Yang di sini juga masak seperti itu kan. Sama-sama masak sekarang mah. Karena udah bayar gede tapi masak sendiri. Nah itu ada grillnya. Yang pengen lebih simpel ada yang terkenal dengan cumi ayam di sebelah kanan. Dengan tenda lem mineral karena tahu aku habis jadi masalah seperti itu ya. Soal Pak Dedi. Nah ini jual mie ayam nih. Jadi ciri khas dari Kota Malang akang teteh. Seperti ini ya. Pedagangnya tuh mirip sama kayak Mas Ariel. Sedikit, agak ada sedikit bisa. Nah, yang mirip agak ada semuanya. Namanya itu Mas Paji. Makanya orang Bandung nyebutnya cumi ganteng. Nah mungkin jadi keliru, yang pernah viral itu bukan cumi ayamnya ya, yang makanannya. Nah ini lauminya, namanya kadang-kadang keliru dengan laumi atau cumi. Nah ini yang viral, yang antri panjang, yang suka antri panjang setiap harinya. Nah itu namanya laumi bakmi Lombok. Memiliki ciri khas bukan dari gantengnya lagi, tapi ini dari kuahnya. Kita itu kayak mencicipi yang namanya papeda, itu kental, kenyal. Nah itu namanya laumi. Pernah diangkatnya tuh sama artis, tapi mohon maaf kita sebutin ya karena artisnya lagi ada masalah, Ibu Nikita Mirzani. Nah beliau karena lagi ada itu ya masalah, jadi mohon maaf. Nah jadi itu Nikita Mirzani yang dulu pernah mengangkatnya, yang masih zamannya apa ya, endorsement ya. Endorse mukbang. Nah itu salah satunya kadang-kadang. Kalau sekarang lebih ke yarobun-yarobunan ya, anak-anak muda yang suka datang ke sana. Lalu sekarang kita akan melewati salah satunya juga dengan rumah horor akang teteh. Dan terkenal dengan rumah elit. Makanya kita bisa mencoba makanan tapi dengan kemerindingannya.
karena ini bekas dari orang Belanda pada zaman dulu yang mengeluarkan satu film horor namanya Rumah Kentang. Oke, jadi kita akan melewati Rumah Kentang, dibangunnya 1908. Tapi sekarang tak perlu, akan ada semuanya siapin ayat kursi karena bukan lagi rumah horor. Akan ada semuanya. Untuk bangunan Rumah Kentangnya ada di sebelah kanan sekarang. Nah, ini yang bertuliskan Rumah Kentang, yang banyak pencahayaan di sini. Sekarang lebih banyak dijadikan sebagai acara karena ini menjadi salah satu rumah elit. Akarnya dari orang-orang Belanda yang menerbitkan rumah horor karena ada seorang anak kecil yang jatuh ke kuali kentang. Mitosnya, dan soalnya itu masih bersangkut paut dengan urban legend. Nah, sangkut pautnya sama di sebelah kiri. Ini ada Yardbars, artinya pasar tahunan. Sekarang menjadi Patiklat AD, mengeluarkan satu kulineran. Kalau kita mencoba kulineran pada saat itu akan datang yang berawal pula dari kentang. Orang Belanda suka mencoba atau membuat makanan dari kentang yang sama dicampur dengan daging. Nah, makanya orang Belanda bilangnya itu adalah frikadel. Jadi bukan frikadel, bukan, tapi frikadel. Nah, artinya percampuran kentang sama daging. Nah, sekarang sama orang selanjutnya Pak. Nah, sama orang Indonesia itu diganti ya Bapak Ibu ya. Yang asalnya frikadel itu diganti menjadi perkadel. Nah, karena setiap kita mencoba perkadel pasti ada rasa telurnya. Dan pembuatannya memang pakai telur. Akan ada semuanya. Jadi perbedaannya antara daging sama telurnya. Akan ada. Jadi disingkatlah menjadi perkedel sama orang Sunda. Karena perkedel ini merupakan singkatan dari persatuan kentang dan telur. Nah itu. Akan ada semuanya. Nah, jadi merupakan sebuah singkatan juga. Tapi kalau kalian penasaran nih, bagaimana rasanya perkedel kalau di Bandung, itu ada yang terkenal di kawasan stasiun kereta api Bandung. Tapi itu benar sekali Bu, izin sekali kita disebutkan ada semuanya. Namanya perkedel apa tadi Bu? Ah itu. Perkedel stasiun kita ganti ya semuanya. Jadi perkedel stasiun itu bukannya hanya pada malam hari saja. Itu perkedel yang asli legend itu ada di sana. Ada deh. Dan biasanya kalau mencoba perkedel di sana tuh orang-orang tuh gak pakai nasi ya, hanya perkedelnya aja. Jadi kita makan di tabul kayak orang Sunda. Ada deh nyebutnya. Itu enak. Bukannya malam hari di kawasan dari stasiun kereta api Bandung. Makanya kawasan stasiun kereta itu pernah dinobatkan sebagai kawasan puskesmas atau pusat kesenangannya mas-mas. Ada deh. Coba kalau mencobanya itu lebih malam. Ada deh soalnya lebih berbahaya lagi untuk kawasan tersebut ya. Kawasan yang kedua yang ada di kota Bandung. Ada deh ya. Stasiun kereta api Bandung. Nah itu ada perkedel juga di sana, namanya perkedel Bondok tadi yang ibu sebut seperti itu ya. Oke, sebelah kanan kita ini adalah kawasan dari Taman Lalu Lintas akan ada dikenal dengan namanya Insuin the Park. Jadi taman yang dulu sempat dijadikan sebagai latihan tembak menembaknya tentara Belanda sampai menerbitkan cerita horor namanya tuh Hantu Peter CS. Seperti ini yang suka nonton jurnalisa. Akan pasti tidak asing untuk Peter CS. Di Bandung ada Peter CS, Nancy yang Belanda ada kentang, sama Mamat ya, Mamat MPL. Nah itu ada di Taman Sari. Seperti itu ya, akan ada yang itunya si Kakang dan si Mamat itu ada ya. Mamat modal misalkan ada atau Mamat BAB, akan ada disebut ya. Nah sekarang kita ada di Jalan Aceh kembali akan dari semuanya. Nah ini yang tadi kalau tadi mah ada alas daun ya Kang Dede. Nah ini ada yang sari rasa. Antri rame bawa ibu Dede. Sebenarnya ayamnya sama aja ya Kang Dede. Kalau ayam ya udah ayam aja, cuman sambelnya aja yang mungkin sedikit berbeda kalau di sini. Dan juga biasanya kalau datang ke sini tuh orang-orang tuh hanya mengandalkan yang namanya keviralan buat amunisi, namanya update status katanya, atau bahasa sekarang anak-anak menyebutnya FOMO-FOMOan katanya. Nah itu salah satunya ada dia ayam sari rasa, tapi terjamin untuk segi rasa dan juga kualitasnya, dan juga terbantu dengan segi harga lokal dan semuanya. Mungkin kalau lokal itu biasanya mengarahnya ke Ibu Imas, akan ada teh Bu Imas, kalau enggak Ampera yang ada di Balong Gede. Tapi biasanya kalau ke Bu Imas tuh kita malu kalau makan, apalagi wanita ya, suka malu-malu karena meja itu sharing dari sama orang lain. Seperti dari sambal apapun itu lebih sharing iya. Dan juga dari segi ke higienisnya dia orang berpikirnya kok sambal bareng-bareng, higienisnya dari mana itu salah satunya Bu Imas ya namanya kan.
sama sepertinya alam Sunda adalah sharing Bapak Ibu. Yang nggak sharing itu biasanya Ampera, Alas Daud, Sindang Reret, seperti itu yang nggak sharing. Oke, akan datang di kiri kita ini banyak sekali persekolahan pendidikan di Kota Bandung, makanya jalan ini disebut dengan sekolahan atau jalan sekolah. Menjadi tempat hiburan pada saat itu karena ada sebuah taman yang dijadikan sebagai tempat agendanya nonton bioskop dari orang-orang pribumi. Nah, ini bangunannya. Ini namanya Taman Vanda. Dijadikan pada zaman dulu yaitu sebagai bioskop Misbar. Makanya dari sebutan Misbar itu karena ada gerimis bubar. Sorry itu ya. Banyak sekali singkatan di Kota Bandung, makanya ada Misbar, gerimis bubar, dari teh endang, enak dipandang. Nah, itu salah satunya. Ciamis diambil dari cantik imut manis. Itu ciri khas dari singkatan-singkatan. Nah, ya. Cihampelas, cintanya yang hampa tak terbalas. Nah, itu salah satunya. Cigadung, cinta terpikat wanita berkerudung. Nah, itu salah satunya. Cipaganti, cintaku padamu yang tidak akan pernah terganti. Nah, itu. Jadi banyak singkatan-singkatan di Kota Bandung, maka ada semuanya perlu kita ketahui. Nah, itu yang dikenal dengan Kota Bandung. Ada teh. Sama sepertinya jalan yang sekarang kita lalui ya, ada teh. Nah, ini adalah namanya Jalan Braga. Akan ada semuanya. Di Jalan Braga itu biasanya ada tulisan, akan ada nama Braga seperti ini. Tapi kalau di Braga tuh anehnya tuh orang-orang nggak tertarik sama tulisan Braga. Beda kalau kita datang ke Yogyakarta, ada tulisan Malioboro, kita pengen foto selfie. Seperti ini tulisan Malioboro dari yang warna hijau itu ya. Malang Malioboro, nah orang-orang pada selfie. Tapi berbeda kalau ke Braga, ada tulisan Braga seperti itu, ada deh nama Braga, tapi orang-orang acuhkan. Karena mungkin jalan ikon itu lebih terkenal adanya di Jogja. Bajunya tuh bukan kita beli di pasar baru orang Belanda enggak, tapi bajunya tuh beli yang diimpor dari Perancis datang ke Braga. Dan Braga dulunya menjual aksesoris Perancis. Makanya ada julukan Kota Bandung yaitu Bandung Paris Van Java. Dengan Bandung dengan notabene banyak Perancis yang datang ke sini dan suhu di Bandung itu sama dengan suhu di Perancis yaitu 18 derajat. Makanya Java. Kalau ingin Bapak Ibu membuktikan di mana toko yang terkenal dengan aksesoris di Kota Bandung. Nah, akan itu kalau jalan ke Braga, mungkin kalau dari sini di sebelah kanan seperti ini kalau ingin membuktikan bahwa Bandung adalah kota aksesoris yang diimpor dari Prancisnya, ada di sebelah kanan lurus, nanti di sebelah kirinya ada GGN. Nah, nanti ada pertokoan warna abu di samping dari Museum Grey Art. Nah, itu adalah toko aksesoris pada saat itu. Yang tokonya itu namanya tuh Concord, atau orang Indonesia sekarang nyebutnya Kongkorong. Ada ya. Nah, ada toko namanya Concord. Ada dari Braga tuh ciri khasnya. Kalau orang Bandung menyebutnya Sunda ya Kongkorong atau kalung ya, ada di Surabaya itu. Jadi ada dari Kongkorong menjadi Kongkorong, ada dari orang Belanda yang bilang oh dating menjadi odading. Ada yang orang Belanda bilang degan jadi dawegan atau degan. Nah, itu ada dari frikadel menjadi driver menjadi gedung sate. Itu menjadi ciri khas keberanian dari orang Bandung yang selalu gampang untuk merubah-rubah yang namanya sebuah kata. Itu akan ada semuanya menjadi ciri khas juga ya, menjadi ikon juga. Nah, jadi awal mula gedung sate itu adalah gedung gubernur Bedriven, departemen pada zaman dulunya sebuah pemerintahan yang ada perencanaannya dengan perpindahan ibu kota tadi akan ada ya. Oke, sekarang kita melintasi dulu perbatasan rel kereta api akan ada. Jadi rel kereta api ini membatasi Bandung Utara sama Bandung Selatan. Bandung Utara orang Belanda, Bandung Selatan etnis ABC atau Arabian Bumi Putra Chinese. Yang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api yang asli ada di sini. Nah, ada di Surabaya di kawasan dari Bandung Selatan. Perbedaannya kalau di Bandung Utara namanya Stephen, kalau di sini namanya Asep. Nah, itu ada di Surabaya. Jadi barudak Stephen sama barudak Asep itu sedikit berbeda kan ada ya. Oke, kita udah mau sampai akan ada yang atas kesan bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadikan 30 menit ini yang sangat membahagiakan untuk Akang Teresuan ya. Kami sama terima kasih Akang Tete dan juga jangan lupa diperiksa barang bawaannya. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun kehilangan di dalam bandros. Saya selaku kru yang bertugas izin pamit undur diri. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Adrian dan Pak Agus izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, periksa dulu Bapak Ibu ya barang bawaannya, baru nanti boleh turun.